Kita simak informasi pertama, saudara. Pebulu tangkis Tiongkok Zhang Zijie meninggal dunia setelah sempat kolaps saat berlaga menghadapi pebulu tangkis Jepang di kejuaraan bulu tangkis junior Asia 2024 di Yogyakarta. Zhang Zijie bermain di partai kedua nomor tunggal putra di babak penyisihan grup melawan Kazuma Kawano di Gor Among Rogo, Yogyakarta kemarin. Zhang pingsan usai set pertama. Sempat mendapat penanganan medis, Zhang akhirnya meninggal dunia di rumah sakit pada Minggu malam. Panitia pelaksana pertandingan terkesan tertutup dan bahkan sempat bersih tegang dengan wartawan saat media mewawancari tim medis. Zhang Zijie diduga meninggal dunia akibat gagal jantung, namun tim medis RSUP Dr. Sarjito belum bisa memastikan hal itu. Zhang tiba di rumah sakit dalam kondisi kritis hingga akhirnya tak tertolong saat tim medis berupaya menanganinya. 23. Jadi saya kira di lapangannya tadi saya lihat di video itu kan ini masih bergerak ya. Jadi artinya prosesnya mungkin masih berjalan di dalam proses penyakitnya dia. Artinya ini serangan jantung atau apa? Kita tidak bisa mengatakan serangan jantung atau bukan, karena data-data juga tidak ada kan, tidak lengkap. Jadi kondisi pasien, kondisi korban ini Bang Zhang Ji ya itu kan sampai di Harjo itu kondisinya memang tidak ada nadi, itu baru dilakukan resusitasi. Tapi proses yang dikerjakan teman-teman dari Rumah Sakit Harjo itu selama hampir 3 jam tidak menimbulkan respon yang adekuat. Artinya penyebab pasti belum tahu, Pak ya? Jadi belum tahu. Nah, kita kan tidak melakukan. PBSI menggelar konferensi pers pada Senin siang dan menyampaikan penyesalan sekaligus duka mendalam atas wafatnya Zhang Zijie. Menanggapi kritik warganet atas lambatnya penanganan tim medis, PBSI bilang panitia hanya mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Organisasi Badminton Internasional atau BWF. Sementara itu, Federasi Badminton Asia menyampaikan duka atas meninggalnya Zhang Zijie. Melalui akun Instagram, Badminton Asia menyatakan kehilangan seorang bintang muda dan turut berduka untuk keluarga dan Federasi Badminton Tiongkok. Untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai meninggalnya pebulu tangkis Tiongkok Zhang Zijie, kita sapa jurnalis Kompas TV Michael Aryawan langsung dari Yogyakarta. Selamat petang, Michael. Setelah ada kritik lamban dalam penanganan, apakah ada evaluasi mengenai prosedur pertolongan medis bagi atlet? Selamat petang Ibrahim dan saudara. Memang setelah video detik-detik meninggal dunianya Zhang Zijie beredar di masyarakat melalui media sosial, kritik bertubi-tubi diarahkan kepada pihak PBSI dan tadi melalui konferensi pers telah diungkapkan rasa penyesalan dan juga rasa menduga mereka atas peristiwa tersebut. Namun jika kita bicara terkait kritik, dikatakan bahwa pihak panitia lambat dalam menangani atlet yang menjadi korban di lapangan, memang ditegaskan ada aturan-aturan yang berlaku dan ditetapkan secara internasional oleh BWF. Nah, aturan-aturan tersebut memang mengatur bagaimana tim medis masuk ke lapangan setelah mendapat izin dari wasit yang memimpin pertandingan. Memang terkait kasus ini perlu investigasi lebih mendalam, perlu penyelidikan yang melibatkan banyak pihak, baik dari Otorita Badminton Dunia maupun pihak panitia dan juga PBSI. Nah, sembari menunggu itu memang tadi dikatakan saat ini mereka tengah mengurus jenazah kepulangan dari atlet Tiongkok tersebut, Ibrahim. Apakah sudah ada keterangan dari PBSI soal ini? Lebih lengkapnya seperti apa, Michael?
Ya, kami sudah mewawancarai pihak humas dari PBSI dan tadi disebutkan oleh Broto Happy bahwa aturan-aturan tersebut ditegaskan oleh peraturan badminton dunia. Berikut kutipan penjelasannya, Ibrahim. Keluarga besar PBBSI, Badminton Asia, dan panitia penyelenggara BNI Badminton Asia Junior Championship tahun 2024 sekali lagi mengucapkan rasa berbelasungkawa atas berpulangnya Zhang Zijie, pemain tunggal putra dari China. Kompetisi tetap masih berlangsung. Ke depan kita akan segera menyurati ke BWF agar aturan bahwa tim medis baru bisa masuk setelah ada panggilan dari referee. Kita harapkan ke depan bisa melihat sikon lah, harapannya dengan lebih cepat lagi ditangani, harapannya atlet bisa terselamatkan seandainya terjadi hal seperti ini. Ya, Ibrahim, kasus serupa dengan apa yang terjadi di Yogyakarta ini memang jarang terjadi di dunia badminton. Namun apa yang terjadi di Gor Amongroko bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak terkait regulasi yang ditetapkan oleh otorita baik internasional maupun nasional. Ibrahim. Terima kasih Michael Aryawan untuk laporan Anda langsung dari Yogyakarta.